Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, anak ini belum mati. Setelah waktu yang cukup lama, semua orang berangsur-angsur sadar. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Itu karena benda itu. Seruan terdengar dan mata semua orang langsung menuju istana hitam putih. Di sini, mereka merasakan fluktuasi aura yang cukup mengerikan. Gelombang energi ini begitu kuat, sehingga bahkan praktisi puncak Ranayi yang tingkat ketiga akan kesulitan untuk menampilkannya. Bocah yang tidak bisa ditebak, semua orang terlihat kagum. Mereka tidak menyangka bahwa menghadapi serangan sekuat itu dari tangan pemetik bulan bintang ungu, bocah ini masih punya kemampuan untuk melawan. Bajingan, Cianci menggertakkan giginya. Munculnya pemandangan ini membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Bisakah Yunhayu benar-benar membunuh anak ini? Dia memiliki keraguan mengenai hal ini. Di atas sungai Dewa, Yunhayu perlahan tersadar kembali. Dia menatap Cukwangsheng dengan sedikit terkejut yang tidak bisa disembunyikan. Aku benar-benar meremehkanmu, katanya dengan dingin. Awalnya dia bertekad untuk menggunakan jurus ini untuk membunuhnya, tetapi hasil akhirnya tidak memuaskannya. Mendengar ini, ekspresi Cukwangsheng menjadi tenang. Butiran keringat terus mengalir di wajahnya, membasahi seluruh pakaiannya. Beberapa saat yang lalu, dia hampir berada di ambang kematian. Kalau saja tidak karena alasan keberuntungan, dia pasti sudah terbunuh oleh tangan pemetik bulan. Kwangsheng, mari kita cari kesempatan untuk melarikan diri. Di belakang, Liu Fei berkata dengan wajah yang memucat. Dia telah menuangkan seluruh kekuatannya ke tubuh Cukwangsheng untuk membantunya memblokir pukulan fatal itu. Tetapi meski begitu, dia saat ini sudah kelelahan. Tidak jauh berbeda dengan orang biasa. Mendengar kata-kata VR, mata Cukwangsheng berkedip-kedip. Lalu dia berpikir tentang cara untuk melarikan diri. Dilihat dari situasi saat ini, jika dia dan Yunhayu terus bertarung dengan sengit, mereka berdua akan mati di sini tanpa Jianmi mengambil tindakan apapun. Aku jadi penasaran, berapa lama kau bisa bertahan? Ekspresi wajah Yunhayu menjadi dingin, tatapan matanya setajam pisau. Lalu dia kembali menepuk telapak tangannya ke bawah. Tangan pemetik bulan bintang ungu yang menekan istana hitam putih itu tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang mengerikan, lalu menyerang istana dewa dan iblis dengan ganas. Seluruh istana dewa dan iblis mengeluarkan suara yang retak keras, seolah-olah hendak hancur. Pada saat ini, Cukwangsheng berangsur-angsur tidak dapat bertahan lagi. Lengannya perlahan bertekuk, dan akhirnya seluruh istana dewa dan iblis jatuh di pundaknya. Ekspresi wajah Cukwangsheng tiba-tiba berubah. Rasa sakit yang menusuk datang dari bahunya membuatnya kesakitan. Tidak, kalau begini terus, semua tulang di tubuhku akan remuk, katanya dengan keringat dingin di dahinya. Yunhayu juga tahu bahwa saat ini dia sudah kehabisan tenaga, dan hanya satu serangan terakhir akan cukup untuk menghancurkannya sepenuhnya. Jadi dia bergerak dan muncul di atas pohon palem ungu. Sudah berakhir, Yunhayu menyeringnya dan menginjak telapak tangan ungu itu. Suatu kekuatan yang mengerikan langsung meletus darinya, mengalir deras di sepanjang pohon palem ungu, lalu menghantam istana dewa dan iblis di bawahnya. Seluruh istana dewa dan iblis tiba-tiba menekan lebih kuat, membuat tulang bahu Cukwangsheng langsung patah. Darah merah cerah menyembur keluar dan menetes dari telapak tangannya ke sungai dewa di bawahnya. Wajah Cukwangsheng langsung muram. Dia menatap Yunhayu, matanya dipenuhi cahaya dingin yang mematikan.
Aku akan mengingat hutang ini. Suara dingin itu bercampur dengan niat membunuh yang sangat kuat, yang membuat ekspresi Yunhayu berubah. Benar-benar ada serigala ganas yang tersembunyi jauh di dalam tulang orang ini. Maka kamu akan mengingatnya selamanya di neraka. Emosi di mata Yuhayu langsung cepat berubah dengan digantikan dengan niat membunuh. Dia bisa mengabaikan segalanya, tetapi hari ini anak ini harus mati. Jika tidak, ia akan kesulitan tidur di masa datang. Dengan niat membunuh yang menggelora di dalam hatinya dan mengundurkan diri sekali lagi, seluruh istana dewa dan iblis langsung tenggelam dengan cepat dan langsung tenggelam ke dalam sungai dewa. Suara rendah air yang masuk terdengar dan ombak besar muncul di sungai dewa. Suatu kekuatan yang mengerikan menyerbu langsung menghancurkan istana hitam putih yang tenggelam di dasar sungai. Istana dewa dan iblis langsung meledak dan gelombang dahsyat menerjang. Dinding gunung di kedua sisi runtuh, batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya runtuh ke sungai. Sesaat kemudian, aliran darah besar menyembur keluar dari sungai dewa. Secara bertahap mewarnai seluruh sungai menjadi merah darah. Yuhayu memiliki ekspresi muram di wajahnya. Dalam tendangan tadi, dia menggunakan hampir 80% kekuatannya. Sekalipun anak ini punya keterampilan hebat, tubuhnya akan hancur dan dia akan langsung mati. Carilah dengan seksama dan jangan tinggalkan masalah apapun. Yuhayu berbalik saat berteriak kepada orang-orang dari dinasti Tianshui. Semua orang langsung bereaksi serempak dan segera bubar untuk mencari di sungai dewa ini. Kalian juga ikut? Qin Yanmi melambaikan tangannya. Di bawah pimpinan Jianxi, banyak orang dari dinasti Jian bergegas keluar, lalu bergabung dengan tim pencarian. Mari kita bekerja sama untuk menjelajahinya. Qin Yanmi menatap Yunhayu. Yunhayu segera mengangguk, dan keduanya bergabung mulai menjelajahi gerakan-gerakan tidak biasa di sekitar mereka. Bukannya mereka tidak ingin masuk lebih dalam ke sungai dewa untuk memastikan keadaan Cuku Wangseng. Tetapi lingkungan di dalam sungai dewa terlalu berbahaya. Jika mereka masuk secara membabi buta, nyawa mereka pun akan melayang. Setelah setengah jam, semua pencarian tidak membuahkan hasil apapun. Dia seharusnya sudah mati. Yunhayu menarik indera spiritualnya, lalu berkata dengan wajah cemberut. Dia yakin betul bahwa hantaman tadi sudah cukup untuk menghancurkan anak itu hingga berkeping-keping dan tidak memberinya peluang untuk bertahan hidup. Qin Yanmi mengangguk. Meskipun bocah itu punya banyak cara dan tidak takut dengan lingkungan berbahaya di bawah sungai dewa, namun serangan Yuhayu sebelumnya sudah cukup untuk membunuh seseorang. Ayo pergi. Setelah mencari selama 1 jam, kedua dinasti tersebut meninggalkan sungai ilahi ini. Sungguh disayangkan semua kekuatan itu. Qin Yanmi menoleh ke arah sungai ilahi dan perasaan sedikit gelisah. Itu pasti ilusi kan? Dia menggelengkan kepalanya. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana anak itu bisa bertahan hidup? Menekan pikiran itu di dalam benaknya, Qin Yanmi segera meninggalkan tempat ini. Sekarang mereka harus bergegas ke area inti pemakaman dewa dan iblis. Karena hanya di sanalah Anda dapat memperoleh kesempatan yang sebesar-sebesarnya. Setelah orang-orang dari kedua dinasti pergi, orang-orang dari semua pihak menghela nafas panjang, lalu meninggalkan sungai ilahi satu demi satu. Kasihan sekali anak itu. Jika dia terus berkembang, dia mungkin akan menjadi Ling Tian lainnya. Tetapi karakternya terlalu kuat, jadi dia meninggal lebih awal dan menjadi mayat yang dingin. Setelah semua orang pergi, kedamaian kembali ke sungai ilahi. Satu-satunya yang tertinggal hanyalah tembok gunung yang runtuh di sekitarnya dan bau darah yang pekat di udara yang menandakan bahwa pertempuran berdarah pernah terjadi di sini. Tidak diketahui berapa lama telah berlalu sejak perdamaian di sungai ilahi.
Pada saat ini, permukaan sungai tiba-tiba bergelombang dan dua sosok melompat keluar darinya. Begitu sosok muda itu muncul, dia menutup mulutnya dan mulai batuk dengan keras. Aliran darah yang besar mengalir keluar dari sela-sela jarinya dan kemudian mengalir ke sungai di bawahnya. Kuang Seng, wajah cantik Liu Bei langsung berubah pucat, matanya dipenuhi kecemasan. Chu Kuang Seng menyeringai saat menatap lengan kanannya. Kulitnya robek, dagingnya terbalik, memperlihatkan tulang-tulang yang berwarna putih. Kalian berdua bajingan, cepat atau lambat aku akan melunasi hutang ini padamu, katanya dengan tatapan penuh amarah. Jika dia tidak berusaha semaksimal mungkin untuk mengaktifkan kekuatan armornya dan membentuk penghalang di depannya dan VR, mereka pasti sudah terkubur di dasar sungai ilahi sekarang. Kita pergi saja dari sini dulu, dia menekan niat membunuh di dalam hatinya saat berkata kepada VR. Setelah mengatakan ini, mereka berdua terhuyung menjauh dari sungai ilahi untuk bersembunyi sejenak. Itu di sini, Chu Kuang Seng menunjuk ke sebuah lembah di bawah dan berkata dengan suara sangat lemah. Pada saat ini, dia hampir pingsan. Kalau saja tidak ada tekad kuat yang mendukungnya, dia sudah tumbang sejak awal. Bukan hanya dia, kondisi VR juga tidak baik. Sebelumnya, dia telah mengerahkan seluruh kekuatannya. Namun kemudian dia mengalami situasi yang sangat berbahaya itu. Dan dia sendiri juga terluka parah. VR pun mengangguk dan keduanya saling mendukung dan perlahan turun menuju lembah di bawah. Begitu kakinya menyentuh tanah, Chu Kuang Seng hampir terjatuh tengkurap di tanah. Kepalanya terasa pusing seolah berat 1000 ton. Mari kita masing-masing mencari tempat untuk memulihkan diri secepat mungkin, guna menghindari kecelakaan. Sambil terengah-engah, menahan rasa sakit luar biasa di sekujur tubuhnya. Wajah cantik Liu Bei menjadi pucat. Dia melambaikan lengan gioknya, dan dua aliran energi melesat keluar menghantam dinding gunung. Dua suara keras bergema di lembah, dan dinding gunung di depan langsung meledak membentuk dua gua untuk berlindung. Setelah melakukan semua ini, Liu Bei merasa pusing. Kekuatan kecil yang berhasil dikumpulkan selama ini kini telah terkuras habis. Minumlah pil ini, dan kita akan langsung masuk ke gua untuk memulihkan kekuatan kita. Chu Kuang Seng menjentikkan jarinya, dan beberapa pil keluar. Kemudian dia mengambil beberapa pil, lalu menelannya sendiri, dan kondisi tubuhnya sedikit membaik. Setelah Liu Bei meminum pil itu, mereka berdua pergi ke gua, lalu mulai bermeditasi untuk memulihkan diri. Di dalam gua, Chu Kuang Seng menatap telapak tangannya, dan tidak bisa menahan perasaan sedikit lega. Kalau saja baju armor itu tidak menyatu dengan daging dan darahnya, pertarungan dasar tadi sudah cukup untuk memutus seluruh meridian di tubuhnya. Aku harus benar memanfaatkan kekuatan baju armor ini sebaik-baiknya di masa mendatang. Kekuatan pertahanan benda ini terlalu kuat. Jika aku dapat lebih mengendalikannya, aku mungkin dapat memberi kesempatan untuk bertahan hidup ketika aku menghadapi situasi di mana aku dalam bahaya. Dalam pertarungan dengan Yu Hoyu, bukan karena dia terlalu sombong dan tidak ingin menggunakan kekuatan baju armor untuk pertahanan. Hanya saja dengan kekuatannya saat ini, dia hanya bisa mengaktifkan armor itu sekali atau 2 kali. Seperti kata pepatah, baju yang bagus harus digunakan pada bilahnya. Hanya dengan memblokir pukulan fatal pada saat terakhir dan kemudian bersembunyi, Anda dapat menipu orang-orang dari kedua dinasti dan memenangkan kesempatan untuk bertahan hidup. Kalau dipakai terlebih dahulu, hanya akan tertunda beberapa waktu saja, dan ujung-ujungnya malah mati tanpa mayat yang lengkap. Saat pikiran-pikiran ini melintas di benaknya, Chu Kuang Seng perlahan menutup matanya, lalu membentuk segel kultivasi dengan tangannya dan mulai berpulih. Pemulihan ini hanya berlangsung setengah hari, dan Chu Kuang Seng membuka matanya
dengan sedikit keraguan di matanya. Mengapa saya pulih begitu cepat? Dia menatap telapak tangannya, ekspresinya penuh kebingungan. Hanya dalam waktu setengah hari, kekuatan internalnya telah pulih hingga 80%. Dan semua luka tersembunyi di berbagai bagian tubuhnya telah sembuh. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan baju armornya? Chu Guangsheng bergumam dengan kilatan cahaya di matanya. Selain itu, dia tidak dapat memikirkan alasan lain untuk menjelaskan semuanya. Seharusnya begitu, Chu Guangsheng mengangguk. Memikirkan hal ini, dia mengulurkan tangan dan menyentuh dahinya. Di sana dia merasakan sensasi kesemutan. Dalam pertempuran dengan Yu Hoyo, takdir spiritualnya telah hancur, menyebabkan kekuatan mental di dantiannya menjadi tidak teratur. Kalau saja dia tidak menekannya dengan sekuat tenaga, konsekuensi serius sudah terjadi sejak lama. Aku perlu kembali memadatkan istana dewa dan iblis tak terbatas sesegera mungkin. Chu Guangsheng berkata dengan ekspresi serius. Penghancuran istana dewa dan iblis tak terbatas merusak fondasinya, tetapi hanya menimbulkan kerusakan pada kekuatan eksternal. Asal dia rajin berlatih, dia akan bisa memadatkannya lagi. Ini adalah tepat saat dia hendak memulihkan takdir spiritualnya. Sebuah kekuatan dahsyat tiba-tiba melonjak dalam tubuhnya, membuat aura seluruh tubuhnya menjadi tidak stabil. Kekuatan baju armor, hati Chu Guangsheng bergetar, dan dia berkata dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Baju armor ini tidak hanya dapat membantu memulihkan kekuatannya, tetapi juga memantulkan kekuatan dasar setelah pertempuran berdarah sebelumnya. Memikirkan hal ini, Chu Guangsheng untuk sementara waktu melepaskan gagasan untuk memadatkan kembali takdir spiritualnya dan bersiap untuk membuat terobosan. Karena peluang terobosan seperti ini sangatlah berharga. Jika Anda melewatkannya, Anda tidak tahu berapa lama Anda harus menunggu kembali. Adapun masalah memadatkan takdir spiritual, dia masih bisa menahannya saat kembali lagi nanti. Chu Guangsheng menarik nafas dalam-dalam dan tidak lagi memperhatikan kekuatan mental yang kacau di dantiannya. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya dan pikirannya berangsur-angsur menjadi tenang. Samar-samar terdengar suara rendah dari tubuhnya, dan suatu kekuatan dahsyat mengalir melalui meridiannya, menyebabkan kulitnya membengkak di seluruh tubuhnya, dan kekuatannya yang kuat itu ingin keluar dari tubuhnya. Tingkat kedua dari ranah yin yang. Tangannya bergerak bagaikan angin, dan dia berusaha sekuat tenaga mengendalikan kekuatan tak terkendali di tubuhnya, yang mengalir melalui meridiannya di sepanjang lintasan misterius itu. Meridiannya pun bergetar dengan kekuatan kekerasan berangsur-angsur mereda. Gelombang aneh menembus tubuh itu, menyebabkan udara di dalam gua berfluktuasi hebat. Samar-samar, seseorang tanpa dapat melihat sinar cahaya yang terjalin di belakangnya, membentuk formasi yang sangat misterius. Formasi ini seperti sebuah siklus, mampu memobilisasi kekuatan dari 4 penjuru langit dan terus-menerus menanamkan ke dalam tubuh seseorang. Hancurkan untukku. Mata Chu Guangsheng tiba-tiba terbuka dan seberkas cahaya keluar dari matanya menembus batu di depannya. Saat berikutnya, kekuatan yang luar biasa melonjak keluar dari tubuhnya, menyebabkan aura di sekelilingnya meningkat dengan cepat. Tidak lama kemudian, aura ini mencapai puncaknya dan diblokir oleh kekuatan tak terlihat. Chu Guangsheng berteriak keras dengan sebuah kekuatan yang dahsyat menyerbu keluar, menghancurkan lapisan kekuatan tak kasat mata itu. Terima kasih.